Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karissa Atifa, kelas 10 IPS. Saya akan menerangkan konsep ilmu ekonomi. Pembahasannya ilmu ekonomi. 1. Pengertian ilmu ekonomi. 2. Teori dan model ekonomi. 3. Metode ekonomi. 4. Hukum ekonomi. 5. Tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. 6. Pembagian ilmu ekonomi. B. Kelangkaan, kebutuhan, pilihan, dan biaya peluang. 1. Kelangkaan. 2. Kebutuhan. 3. Pilihan. 4. Skala prioritas. C. Ekonomi syariah. 1. Pengertian ekonomi syariah. 2. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah. 3. Prinsip ekonomi syariah. 4. Manfaat ekonomi syariah. Ilmu ekonomi. 1. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani ekonomia. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Ekonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Paul A. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan. 2. Teori dan model ekonomi. Teori adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan akibat aksi-reaksi. Berdasarkan teori yang disusun sebelumnya, dibentuklah sebuah model ekonomi. Model ekonomi adalah pernyataan formal atau teori. Misalnya rumah tangga membutuhkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam model tersebut dijabarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Model tersebut mempermudah pemahaman kita terhadap teori. 3. Metode ekonomi. Metode deduktif. Metode deduktif adalah alat analisis ekonomi dengan menggunakan hal umum untuk kemudian ditarik suara kesimpulan khusus. B. Metode induktif. Metode induktif adalah metode pengambilan keputusan untuk hal-hal yang umum berdasarkan kesimpulan yang bersifat khusus. 4. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi. Hukum ekonomi akan berlaku bila keadaan yang lain tetap atau tidak berubah. Keadaan demikian disebut ceteris paribus. Hukum ekonomi tidak berlaku mutlak disebabkan karena beberapa hal. A. Selera manusia selalu berubah. B. Tingkat kebudayaan manusia selalu berubah. C. Pendapatan masyarakat mengalami perubahan. D. Adanya perubahan jumlah penduduk. Tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan paling menguntungkan. B. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang melakukan tindakan ekonomi. C. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan perubahan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam yang tergantung asas dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tercapai semua tujuan. 6. Pembagian ilmu ekonomi. Teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi skala kecil. Ekonomi merupakan bagian kecil dari perekonomian secara keseluruhan. B. Teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro tidak hanya menerangkan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi negara dan keadaan-keadaan yang menciptakan berbagai masalah, serta langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. C. Membandingkan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro membicarakan dan membahas unit individu atau perusahaan dan rumah tangga seperti pengalokasian pendapatan rumah tangga untuk membeli berbagai barang dan jasa. Pada ekonomi makro, pembahasan ekonomi sebagai suatu keseluruhan yang mengabaikan unit individu dan masalah-masalah yang dihadapi individu atau unit-unit tersebut. B. Kelangkaan, kebutuhan, pilihan, dan biaya peluang. 1. Kelangkaan. Seperti dinyatakan di atas, sumber daya langka. Ini artinya jumlahnya bukan tanpa batas, bukan hanya sumber daya langka, tapi barang dan jasa juga langka, karena dihasilkan dari sumber daya langka. Ilmu ekonomi sebenarnya membahas kelangkaan. Kelangkaan ini mencakup jumlah, kualitas, tempat, dan waktu. Sesuatu disebut langka karena jumlahnya terbatas. Kelangkaan sumber daya merupakan hal yang pasti dihadapi manusia. Oleh karena langka, manusia harus berpikir dengan cermat dalam menggunakan sumber daya. 2. Kebutuhan. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang berasal dari dalam diri manusia terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibedakan atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. B. Jenis kebutuhan. 1. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitas. Berdasarkan waktu, kebutuhan dibedakan atas kebutuhan sekarang atau saat ini dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dibutuhkan sekarang, sedangkan kebutuhan yang akan datang bisa dipastikan dibutuhkan pada masa yang akan datang. 2. Jenis kebutuhan berdasarkan sifat. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dasar digunakan adalah peranan kebutuhan tersebut
Jenis kebutuhan berdasarkan subjek. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan pribadi atau individu dan kebutuhan kolektif atau masyarakat. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan seseorang dan pemenuhannya oleh pribadi orang tersebut. Ketentuan kolektif seperti puskesmas, jalan raya, serta telepon umum yang dibutuhkan masyarakat dan berupaya memenuhinya baik dengan swadaya maupun bantuan pemerintah. 3 pilihan. A. Pilihan. Sebagaimana kamu ketahui, sumber daya langka atau terbatas, demikian juga dengan barang dan jasa. Langka bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi jumlahnya terbatas dan harus diperoleh dengan pengorbanan tertentu. B. Biaya peluang adalah biaya atau pengorbanan yang timbul karena harus melepas kesempatan yang dimiliki untuk menggunakan atau menikmati barang jasa tertentu karena lebih memilih menggunakan atau menikmati barang atau jasa lain. Besarnya biaya peluang adalah sama dengan kesempatan yang dilepas atau tidak dinikmati atau tidak digunakan. Untuk memahami biaya peluang sebaiknya dibandingkan dengan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk memenuhi hidup sehari-hari. 4. Skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan manusia adalah urutan kebutuhan disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Semakin penting suatu kebutuhan untuk dipenuhi, maka kebutuhan tersebut akan berada di daftar paling atas untuk dipenuhi. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, dapat diketahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan mana yang dapat ditunda. C. Ekonomi syariah. Satu pengertian ekonomi syariah. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya, sehingga ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. M.A. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dihakimi nilai-nilai Islam. 2. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah. A. Kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah jelas berbeda dengan konsep kepemilikan ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari perkataan manusia, sedangkan ekonomi syariah bersumber dari perkataan Allah dan Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Hadis. B. Kemaslahatan. Maslahat dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang baik dan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Banyak hal yang perlu diupayakan demi terwujudnya kemaslahatan, termasuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. C. Keadilan distribusi. Prinsip distribusi ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk. 2. Menimbulkan efek bagi semua makhluk. 3. Menciptakan kebaikan di antara semua orang, kaya dan miskin. 4. Mengurangi kesenjangan pendapatan. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dan aset tetap dengan baik. 6. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. C. Menghindari jual beli yang diharamkan. A. Tidak melakukan penimbunan. Penimbunan dalam bahasa Arab disebut al-ihtikar secara umum. Ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. B. Tidak melakukan monopoli. Bentuk kegiatan monopoli adalah salah satu hal dilarang oleh Islam. Apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang, hal tersebut dilarang dalam Islam karena si penjual sengaja mengambil keuntungan yang lebih besar dengan menjual barang yang lebih sedikit. 4. Manfaat ekonomi syariah. A. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih mengamalkan ekonomi konvensional, maka menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. B. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, penggadaian maupun BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. C. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. D. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. E. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam, sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. F. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang terkumpul pada lembaga akan disalurkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.